Itu tuh aneh dong. Indonesia harus udah juara dari kemarin-kemarin, dari kapan tahun gitu. Dan harusnya tanpa pemain naturalisasi harus kita bisa juara. Harusnya. Turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara akan segera dimulai. ASEAN Championship 2026 atau yang selama ini lebih dikenal dengan nama Piala AFF akan kembali menghadirkan persaingan sengit antar negara ASEAN. Turnamen yang berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus ini menjadi ajang pembuktian bagi seluruh tim terbaik di kawasan Asia Tenggara. Bagi timnas Indonesia, turnamen kali ini memiliki arti yang sangat penting. Pasalnya, sejak pertama kali turnamen ini digelar, Indonesia belum pernah sekalipun berhasil mengangkat trofi juara. Garuda memang beberapa kali berhasil melaju hingga babak final, namun pada akhirnya selalu gagal meraih gelar yang sudah begitu lama dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena itulah, edisi tahun ini terasa berbeda. Target Indonesia tidak lagi sekadar lolos ke final. Targetnya hanya satu, menjadi juara. Kembali bahwa target kita tidak main-main, kita kepingin target kita adalah meraih juara untuk AFF ini senior. Perjalanan Garuda sendiri akan dimulai pada penghujung bulan Juli. Berdasarkan jadwal yang telah dirilis, Indonesia akan menghadapi Kamboja pada tanggal 27 Juli. Kemudian dilanjutkan menghadapi Timor Leste pada tanggal 31 Juli. Dua pertandingan awal tersebut diprediksi menjadi langkah penting untuk mengamankan posisi di fase grup. Namun bahkan sebelum bola pertama ditendang, perhatian publik Asia Tenggara sudah lebih dulu tertuju kepada timnas Indonesia. Bukan karena jadwal pertandingan, bukan karena lokasi turnamen, melainkan karena skuad yang sedang dipersiapkan oleh Garuda. Timnas Indonesia memanggil banyak pemain diaspora dalam persiapan menuju ASEAN Championship. Padahal sebelumnya sempat muncul anggapan bahwa Indonesia akan lebih banyak menggunakan pemain dari kompetisi domestik. Sorotan tersebut muncul setelah pelatih kepala timnas Indonesia, John Hertman, mengumumkan daftar sementara pemain yang mengikuti pemusatan latihan. Jumlah pemain yang dipanggil benar-benar mengejutkan. Total ada 50 pemain yang masuk ke dalam training center. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding skuad final yang nantinya akan didaftarkan ke turnamen. Artinya, pemanggilan ini masih menjadi tahap seleksi awal. Semua pemain harus bersaing menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Banyak pemain diaspora yang saat sekarang ini berada di sini, nah itu bagian terpenting dan momentum yang sangat baik. Yang membuat daftar tersebut semakin menarik adalah komposisinya. Tidak hanya diisi oleh pemain-pemain terbaik Liga Indonesia, tetapi juga terdapat cukup banyak pemain diaspora maupun pemain yang berkarir di luar negeri. Beberapa nama seperti Tom Haye kembali masuk dalam daftar. Begitu juga Justin Hubner yang saat ini masih berkarir di Eropa. Selain itu masih ada beberapa pemain diaspora lain yang turut mendapatkan kesempatan mengikuti pemusatan latihan. Hal ini langsung memunculkan berbagai reaksi. Karena sebelumnya John Hertman sempat menyampaikan bahwa ASEAN Championship bukan agenda FIFA sehingga fokus awalnya adalah memaksimalkan pemain dari kompetisi domestik. Namun kenyataannya, daftar sementara justru menunjukkan kombinasi antara pemain lokal dan pemain diaspora. Keputusan tersebut sebenarnya cukup mudah dipahami. Sebagai pelatih baru, John Hertman tentu ingin memiliki sebanyak mungkin pilihan pemain sebelum menentukan skuad terbaik. Semua pemain diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualitas mereka. Tidak ada jaminan pemain diaspora otomatis masuk skuad akhir. Begitu pula pemain Liga Indonesia. Seluruh keputusan akan ditentukan berdasarkan performa selama pemusatan latihan. Inilah yang membuat persaingan di dalam timnas Indonesia menjadi sangat sehat. Setiap pemain harus bekerja keras. Setiap pemain harus membuktikan bahwa dirinya layak mengenakan lambang Garuda di dada. Kok AFF ada Justinnya? Kok ada 5 pemain abroad yang dipanggil? Katanya AFF mau pakai pemain lokal aja. Ini nggak salah kan? Jika melihat kualitas pemain yang dipanggil, tidak berlebihan jika banyak pengamat menyebut Indonesia memiliki salah satu skuad paling mewah di Asia Tenggara saat ini. Pengalaman bermain di Eropa, pengalaman tampil di kompetisi Asia, ditambah pemain-pemain terbaik Liga Indonesia. Semuanya berkumpul dalam satu pemusatan latihan. Inilah yang membuat optimisme masyarakat Indonesia semakin tinggi. Sudah terlalu lama Indonesia menunggu gelar ASEAN Championship pertama. Kesempatan kali ini dianggap sebagai salah satu peluang terbaik. Karena kualitas skuad yang dimiliki jauh lebih merata dibanding beberapa edisi sebelumnya. Kita bicara dengan semua, 90% juara. Wow. Bahkan bisa di 95% kita bisa juara, asal mereka semua datang. Namun ternyata optimisme masyarakat Indonesia juga diikuti oleh perhatian dari negara lain.
yakni dari Vietnam. Salah satu media olahraga Vietnam, Tetao 247, menilai Indonesia memiliki keuntungan karena mampu memanggil banyak pemain diaspora untuk memperkuat tim. Media tersebut juga menyoroti fakta bahwa ASEAN Championship bukan merupakan agenda resmi FIFA. Artinya, setiap klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya. Karena itu, mereka cukup terkejut melihat Indonesia tetap mampu memasukkan sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri ke dalam daftar pemusatan latihan. Dari sudut pandang Vietnam, situasi ini tentu menjadi perhatian. Sebab pada saat yang sama, Vietnam justru lebih banyak mengandalkan pemain dari kompetisi domestik. Pelatih mereka memilih memberikan kesempatan kepada banyak wajah baru dari liga domestik. Strategi itu tentu memiliki kelebihan tersendiri. Pemain-pemain lokal umumnya sudah terbiasa bermain bersama dan memahami karakter sepak bola Vietnam. Namun jika dibandingkan secara kualitas individu, skuad Indonesia memang terlihat semakin kompetitif. Indonesia kini memiliki pemain yang merumput di berbagai liga luar negeri. Ada yang bermain di Belanda, ada yang berkarir di Australia, ada pula yang memiliki pengalaman di Inggris. Ditambah lagi para pemain terbaik dari Liga Indonesia yang tampil konsisten sepanjang musim. Kombinasi inilah yang membuat kekuatan Garuda terlihat semakin lengkap. Pelatih Vietnam juga diam-diam memantau timnas Indonesia saat lawan Mozambik di Gelora Bung Karno Jakarta. Ini kayaknya jadi intel nih Vietnam. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa daftar berisi 50 pemain tersebut masih merupakan skuad sementara. Belum semua nama dipastikan akan tampil di ASEAN Championship. John Hertman masih akan melakukan evaluasi selama pemusatan latihan. Dari sana, jumlah pemain akan dipangkas hingga menjadi skuad final yang benar-benar siap bertanding. Artinya, belum tentu seluruh pemain diaspora akan masuk ke daftar akhir. Begitu pula pemain dari kompetisi domestik. Semua tetap harus bersaing secara sehat. Justru inilah yang menjadi keuntungan terbesar bagi timnas Indonesia. Persaingan di dalam tim akan memaksa setiap pemain memberikan performa terbaik. Tidak ada pemain yang bisa merasa posisinya aman. Semua harus membuktikan kualitas di setiap sesi latihan. John Hertman juga beberapa kali menegaskan bahwa pemilihan pemain akan didasarkan pada kebutuhan tim, bukan sekadar nama besar. Filosofi tersebut membuat peluang setiap pemain tetap terbuka. Siapa yang tampil paling baik, dialah yang berhak masuk ke skuad final. Kita akan pilih pemain yang memang betul-betul mempunyai kualitas. Jika melihat materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini, tidak mengherankan apabila negara-negara lain mulai memberikan perhatian lebih. Indonesia bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Kini Garuda juga memiliki kualitas individu yang mampu bersaing dengan siapapun di Asia Tenggara. Hal itu terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir ketika Indonesia mulai mampu bersaing menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia. Karena itu, wajar apabila media Vietnam mulai memberikan sorotan khusus. Namun pada akhirnya, semua pembahasan di luar lapangan tidak akan menentukan hasil pertandingan. Yang akan berbicara adalah performa di atas rumput hijau. Indonesia tetap harus membuktikan kualitasnya saat menghadapi lawan-lawan di ASEAN Championship. Tidak ada pertandingan yang mudah. Vietnam, Thailand, Malaysia, semuanya memiliki ambisi yang sama untuk menjadi juara. Karena itu, Garuda tidak boleh terlena hanya karena memiliki skuad yang dianggap mewah. Justru status tersebut membuat tekanan semakin besar. Masyarakat Indonesia kini berharap lebih. Targetnya bukan lagi sekadar tampil baik, melainkan membawa pulang trofi yang selama puluhan tahun belum pernah berhasil diraih. Memberikan motivasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita agar supaya timnas ini ke depan kembali dipercaya lagi oleh seluruh fans Indonesia. Inilah tantangan pertama John Hertman sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang ASEAN Championship. Ia datang dengan ekspektasi tinggi, didukung oleh materi pemain yang berkualitas, serta kepercayaan besar dari masyarakat Indonesia. Kini tinggal bagaimana ia mampu meramu semua potensi tersebut menjadi sebuah tim yang solid. Jika berhasil, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencatatkan sejarah baru. Sejarah yang selama ini selalu dinantikan, yakni menjadi juara ASEAN Championship untuk pertama kalinya. And you've got to go and win 7. So to do it the first time and to make history together with the fans, with the player group, that's the mindset. Ini semua mata tertuju kepada John Hertman dan timnas Garuda. Daftar final pemain akan segera diumumkan. Siapapun yang nantinya terpilih, mereka adalah pemain-pemain terbaik yang akan membawa nama Indonesia. Sudah saatnya seluruh pecinta sepak bola Indonesia memberikan dukungan penuh.
Karena perjalanan menuju gelar juara tidak hanya membutuhkan kualitas pemain, tetapi juga membutuhkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia.